Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 KBI. Di sini kami akan mempresentasikan, di sini kami akan menjelaskan serangkaian tutorial yang akan kita lakukan dalam analisis molecular docking. Jadi di sini kita nantinya akan menggunakan reseptor proteinnya dan juga kita akan menggunakan ligan. Dan kita akan melihat bagaimana interaksi antara reseptor sama ligan ini. Baik, untuk yang pertama mungkin boleh langsung saja share screen. Kita akan lakukan preparasi reseptor dan juga ligan terlebih dahulu. Nah, jadi ini protein reseptor yang akan kita gunakan. Di sini ada 1 QKM, dan di sini kita sudah melihat langsung ini proteinnya. Kemudian di sini kita langsung download files. Kita klik langsung download files di sini. Nah, kemudian kita akan download files ini dalam format PDB format. Nah, jika sudah tersimpan, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita persiapkan ligannya atau persiapkan senyawanya. Kita masuk ke dalam website PubChem. Nah, jadi di sini senyawa yang akan kita gunakan adalah ixabepilon. Di sini sudah bisa kita lihat langsung bagaimana struktur dari senyawa yang akan kita gunakan, kemudian bagaimana chemical safety, dan juga bagaimana canonical smell-nya. Nah, di senyawa ini untuk persiapannya, kita klik download ini. Kita klik download. Lalu ligan ini, atau senyawa ini, kemudian kita unduh dalam format 3D conformer. SDF ini, di bagian SDF kita save. Dan senyawa ini secara langsung sudah tersimpan. Nah, langkah berikutnya itu terkait dengan bagaimana pemeriksaan senyawa ini, apakah dia memenuhi kriteria untuk docking atau tidak, itu akan kita lihat melalui dua website, yaitu ada PAS Online dan juga Swiss Adme yang akan disampaikan oleh rekan saya, Karisma Anissa. Kepada Karisma Anissa, dipersilakan. Baik, setelah canonical smells-nya itu di copy, lalu kita membuka website PAS Online. Itu di website Way to Drug. Nah, lalu masuk ke akun kita dan predict new compound, klik. Kemudian klik smiles. Kemudian insert your smiles yang telah kita kopikan tadi di kolom ini. Nah, lalu klik get prediction. Setelah itu hasilnya akan terlihat pada bagian bawah. Nah, ini adalah compound yang terdapat. Nah, untuk kita hanya menggunakan PA yang lebih dari 0,7. Nah, untuk itu kita klik yang PA-nya 0,7. Lalu klik OK. Lalu lalu nanti muncul aktivitas yang di atas 0,7 PA-nya. Nah, itu ada antimitotik, antineoplastik, antimetastatik, dan microtubule stabilization. Kemudian setelah tahu apa saja aktivitinya, kemudian kita bisa membuka Swiss Adme. Buka website Swiss Adme. Dan kita enter smiles-nya tuh di sini, copy paste aja. Nah, kemudian run, scroll ke bawah dan run. Lalu kita menunggu sesaat dan hasilnya itu ada di bawah. Nah, sudah nampak hasilnya, inilah hasilnya, dan kita perlu melihat di bagian tabel drug likeness itu ada Lipinski, Gauss, Faber, Egan, Muegge, bioavailability score. Nah, di Lipinski yang harus diperhatikan yaitu apakah tertera di sini yes atau no. Di sini ada juga keterangan one violation, MW-nya itu lebih dari 500. Nah, jika violation-nya itu lebih dari 2, maka di Lipinski ini akan tertera no gitu.
Jadi karena ini violationnya itu hanya satu dan masih bisa ditoleransi, maka kompon ini bisa untuk kita docking. Karena syarat MW itu adalah di bawah 500. Nah, sementara MW pada komponen ini adalah di lebih dari 500. Nah, itu masuknya salah satu violation-nya. Kemudian next, eh, materi selanjutnya itu akan dijabarkan oleh rekan saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Karis. Untuk materi berikutnya, itu kita masuk ke dalam preparasi ligand dan juga reseptor di aplikasi MOE yang akan disampaikan oleh Miftahul Rahma. Kepada Miftah, dipersilakan. Oke, berikutnya kita masuk ke aplikasi MOE untuk melakukan preparasi reseptor, preparasi ligand, dan juga docking. Buka bagian file, open. Nah, di sini dimasukkan struktur 3 dimensi dari PDB yang sudah di-download dalam bentuk format PDB tadi, yaitu protein 1 QKM. Oke. Nah, di sini diklik bagian yang water. Oke. Nah, ini merupakan struktur 3 dimensi protein 1 QKM yang bakal dipreparasi. Untuk dilakukannya preparasi itu diklik bagian quick prep, lalu langsung diklik OK. Nah, ditunggu sampai proses preparasi reseptornya selesai. Dan setelah preparasi reseptornya selesai, itu bakal seperti ini. Ini merupakan gambaran dari reseptor yang sudah dipreparasi. Selanjutnya dilakukan preparasi ligand, dan sebelum dilakukan preparasi ligand, di close dulu untuk preparasi reseptor. Lalu klik file, open. Nah, di sini dimasukkan struktur 3 dimensi dari PubChem. Yaitu conformer 3D compound. Klik OK. Nah, kemudian di bagian ini diklik compute untuk energi minimize-nya. Nah, di bagian di sini diklik diubah gradiennya menjadi 0,001, dan di bagian force file ini diklik yang bagian ini gambar, lalu klik fix charge, lalu close. Oke. Jadi nanti struktur protein itu bakal gerak kalau energinya udah di minimize. Untuk berikutnya yaitu proses docking yang bakal dilanjutkan oleh rekan saya dan dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Miftah atas penyampaiannya. Untuk berikutnya, itu kita masuk langsung ke tahapan docking yang akan disampaikan oleh Arik Kristo. Kepada Arik, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk dalam tahapan docking. Pertama kita close dulu. Lalu kita klik compute. Oh ya maaf, sebelumnya kita masukkan dulu ke reseptor yang sudah kita preparasi sebelumnya. Lalu kita masukkan juga file ligand yang sudah dipreparasi sebelumnya. Lalu kita klik run.
dan tunggu hasilnya muncul. Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari dockingnya yang sebelumnya. Di sini terdapat 5 kali pengulangan. Nah, nilai yang hasil docking yang bagus itu dilihat dari nilai skor ikatan dan juga dari RMSD define-nya. Semakin minus nilai skornya, maka semakin bagus hasil dockingnya. Maksud nilai S di sini adalah nilai dari kekuatan ikatan antar molekul target dan molekul ligan. Lalu untuk nilai RMSD define-nya, diusahakan agar tidak lebih dari 2, di mana RMSD define ini adalah menunjukkan jarak antara molekul proteinnya. Dan juga di sini terdapat E-conformation, di mana E-conformation ini mewakili energi konformasi atau konformasi molekul ligan setelah disempurnakan. Semakin rendah nilai E-konformasinya, maka semakin stabil konformasi ligannya. Sedangkan E-place atau energi penempatan ini menggambarkan energi yang terkait dengan penempatan molekul ligan. Semakin rendah nilai E-place-nya, maka semakin baik penempatan molekul ligan dalam situs pengikatannya. Baiklah, selanjutnya kita close dulu hasil dockingnya. Lanjut, kita gunakan hasil reseptor yang sudah kita preparasi sebelumnya. Lalu kita klik compute. Lalu kita klik ligand interaction. Nah, pada ligand interaction ini, kita bisa melihat semua protein yang berhubungan dengan hasil docking kita tadi. Di sini kita bisa mengklik di option-nya. Kita klik to di contact style. Lalu kita checklist semuanya. Lalu kita apply. Nah, di sini akan terlihat angka-angka yang muncul. Angka-angka ini menjelaskan jarak dan energi yang dibutuhkan dari setiap protein target dengan protein dockingan kita. Nah, side chain itu merujuk pada bagian molekul yang terletak di samping atau menjauh dari inti protein, yaitu protein his dan protein glue. Nah, untuk backbone itu merujuk pada bagian inti struktur protein, yang terdiri dari rantai utama polipeptida. Dan pada do di konteks tadi, terdapat solvent atau pelarut, juga terdapat ionik, dan juga terdapat RNA. RNA ini merujuk pada interaksi antara cincin aromatik pada ligan dan protein. Di sini ditandai dengan adanya segi 6 pada antara molekul metionin dan fenol. Sekian penjelasan saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Arik. Jadi itulah penyampaian dari kelompok kami terkait bagaimana tutorial dalam melakukan analisis dan melakukan molecular docking. Yang nantinya di sini kita bisa dari langkah kerja ini kita bisa mengetahui apakah suatu senyawa itu berpotensi sebagai kandidat obat. Baik, mungkin sekian penyampaian dari kelompok kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.